tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Di sini Anda akan menjadi saksi bukti nyata dari tindakan iman seseorang yang berbuah mujizat nyata. Simak di Kata Hati, kisah nyata akan harapan dan tindakan iman. Hanya di El Shaddai FM. Shalom, selamat pagi keluarga El Shaddai yang terkasih. Senang sekali saya Christine seperti biasa pada jam 10 waktu Indonesia Barat di hari Selasa hadir menemani Anda semua dalam program Miracle Talk atau Kata Hati, kisah nyata akan harapan dan iman. Dan program ini pun mengundang Anda keluarga El Shaddai yang rindu didoakan. Silahkan mengirimkan ke nomor WA El Shaddai FM 0855 2822 777. Jika rindu menyaksikan kebaikan Tuhan di acara ini, silakan mengirimkan ke nomor yang sama. Keluarga Shaddai, tidak semua orang atau rumah tangga yang retak diawali dengan pertengkaran. Ada keluarga yang terlihat baik-baik saja, tetapi sedang menghadapi badai yang tidak diketahui siapapun. Hari ini kita akan mendengar sebuah kesaksian yang mengajarkan bahwa ketika semua jalan seakan tertutup, Tuhan masih sanggup membuka jalan untuk pemulihan. Dan di studio bersama saya, Ibu Veronica. Shalom Ibu Veronica. Shalom. Shalom. Iya, sudah terdengar. Terima kasih sudah hadir di Radio El Shaddai dan bersedia membagikan perjalanan iman yang saya dengar, saya tahu akan menguatkan banyak keluarga El Shaddai ya. Versi radio kita tercinta pasti. Nah, boleh kenalan dulu, mungkin rumah atau beberapa hal usahanya apa, silakan biar lebih dekat lagi. Nama saya Veronica Setiawan. Saya tinggal di Ngentan, perumahan Ngentan. Suami saya di Slovakia. Itu aja. Iya. Ya, Ibu Veronica, tadi kita sudah ngobrol ya. Dan kalau melihat kehidupan Ibu sebelum semua ini terjadi yang akan disiarkan nih, bagaimana nih Bu? Sebenarnya rumah tangga Ibu dan Pak Peter ya, suami Ibu, apakah memang sering terjadi pertengkaran sebelumnya? Kami menikah sampai tahun ini mungkin masuk tahun ke-10. Iya. Dan di tahun ke-7 Pak Peter itu berangkat ke Slovakia untuk bekerja di Eropa sana. Dan baru mendapatkan waktu itu baru dia datang di sana di 2024 di bulan April. Kami tuh jarang banget yang namanya berantem, malah nggak pernah malahan. Begitu ya. Karena bagi saya, menurut saya menikah sekali seumur hidup. Menurut saya, karena saya punya prinsip yang seperti itu. Berjalannya waktu, memang kita tuh sempat ada cekcok, tapi kan nggak yang parah sekali kayak gitu. Yang biasalah orang rumah tangga tuh pasti ada cekcoknya ada. Kebetulan di tahun 2024 itu pas dia ulang tahun di November, tanggal 23 November saya ucapin selamat ulang tahun. Sebelumnya itu memang ada perselisihan dikit, karena dia di Slovakia nggak langsung kerja. Dia di Slovakia itu kerja di bulan Agustus mulainya, dari April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Dia baru bekerja di bulan kelima. Setelah dia sampai di sana gitu, saya juga yang menguatkan dia untuk tetap berdoa apa segala macam, karena sampai dia sempat juga ingin pulang dalam arti kayak gitu. Habis itu terusan
ada desas-desus ribut lah dalam arti kayak gitu. Kok ributnya nggak wajar kayak gini, ada apa gini loh. Itu saat berubah ya, mulai merasa berubah ya. Berubah, habis saya ucapin ulang tahun, saya pergi ke Bandung sama cici saya. Waktu itu saya ingat sekali, saya pergi ke Bandung sama cici saya pun saya tetap ngobrol sama dia, tetap online lah bersama dia. Sampai akhirnya kok tiba-tiba ngajakin pisah. Iya. Why? Kenapa gitu loh? Saya bingung gitu loh. Apa yang Ibu rasakan waktu itu ya, mengetahui beberapa hal yang benar-benar mengagetkan ya, bahkan mungkin foto profilnya dirubah dan banyak hal tadi yang diuraikan. Aneh aja, ini bukan suami saya gitu loh. Dia kok tiba-tiba berubah seperti ini. Orang Oktober itu dia masih mengatakan kangen apa segala macam, sampai bikin voice note panjang seperti itu. Betul. Dan berdoa sekalipun kayak gitu seperti itu. Tapi kok tiba-tiba ada perubahan yang signifikan gitu loh. Jadinya saya jadi bingung, kenapa ini? Apa saya salah? Saya waktu itu saya nggak ada pemikiran kalau dia aneh-aneh atau apa sih, nggak ada. Saya cuma merasa mungkin saya galak, karena saya tuh memang galak orangnya. Terus apa itu mungkin nggak sepaham dengan cara saya ngomong atau bagaimana, mungkin dengan kebosanan, keboringan, karena kita kan nggak pernah pisah terus tiba-tiba pisah. Betul. Seperti itu loh. Iya. Seperti itu sih. Iya. Nah, pada titik itulah akhirnya Ibu mulai mengetahui ya bahwa ini ada sesuatu nih, ada yang nggak beres. Itu sudah ada ya Bu ya setelah itu. Dan tentunya saya yakin menjadi pertanyaan-pertanyaan yang ini apa gitu ya, ingin tahu, tapi kok nggak ada kejujuran, belum ada ya waktu itu ya. Belum ada. Iya, apa yang terjadi di hati Ibu saat itu yang mungkin bisa Ibu sampaikan saat-saat seperti itu? Jadi telepon juga sudah mulai agak diblokir nomornya. Waktu itu saya sempat bingung juga, stres juga, karena ya nggak pernah seperti ini jadi kayak gini gitu loh. Tapi waktu itu saya sempat datang di Miracle.net terakhir itu di bulan November ya, mau masuk Desember atau November itu yang miracle terakhir untuk tahun ini gitu loh. Nah, tahun 2024 ini. Nah, terus saya kesana, saya cari pendoa, yaitu ketemu sama Ibu namanya Bu Ellen. Ketemu Bu Ellen. Saya nangis jadi-jadinya, saya cerita ini kenapa ya kayak gini, terus akhirnya saya mengikuti Miracle.net itu. Dan sempat saya juga kesaksian di Miracle.net itu di tahun 2024 itu. Saya bilang sama kesaksian itu, saya bingung, saya nggak ngerti ini ada apa gitu loh. Terus habis itu saya minta doa sama Bapak Pak Obaja. Pak Obaja, tolong Pak doain saya tuh bingung, nggak ngerti suami saya kemana, saya nggak ngerti kenapa, saya nggak tahu sama sekali. Karena pemikiran saya tuh positive thinking, saya nggak punya pemikiran yang aneh-aneh dia apalah, karena selama menikah sama saya itu tidak ada keluar jalur gitu loh. Selalu pergi bersama, kemana-mana bersama, dan saya pikir memang nggak ada apa-apa gitu, dan saya percaya sekali dengan dia gitu loh waktu itu. Karena saya orangnya tipikal yang percaya gitu. Tapi begitu saya dihianati, saya sudah cukup bagi saya kayak gitu. Nah, habis itu saya minta doa sama Pak Obaja, saya bercerita, Pak, saya nggak tahu ini ada apa, saya nggak ngerti nama suamimu siapa, Peter Kelvin, saya bilang kayak gitu. Terus Pak Obaja bilang, Peter Kelvin kembali. Ya, di situ saya tangkap prema itu, saya pegang, saya jadikan pedoman buat saya doakan terus-terusan. Bapak juga mengatakan doa terus, kamu kembali ke istrimu. Akhirnya berjalannya waktu, saya kalau yang sering datang ke Miracle.net pasti ngelihat saya, dan Pondok Daud pasti ada saya. Saya memang benar apa yang dikatakan sama Pak Obaja, gulung-gulung. Seperti itu, memang saya nangis di situ. Saya cuma punyanya Tuhan, nggak bisa berkata apa-apa. Siapa yang bisa menolong saya? Nomor sudah diblokir.
Terus ke tempat orang tuanya pun saya sering datang ke sana menangis ke tempat orang tuanya dan berdoa bersama. Tapi ada sesuatu yang membuat saya terluka di sana. Ternyata saya dihianati, dibohongi, dalam arti mereka tahu anaknya salah seperti itu, tapi mereka seakan-akan menutupi kalau apa itu namanya anak mereka baik gitu loh. Dia ternyata sudah tahu setelah saya selesai dengan komputer, setelah saya selesai dengan ya sudah, saya sudah mengampuni, saya sudah maafkan waktu itu. Terus saya mengetahui ternyata orang tuanya ternyata sudah tahu sejak lama. Itu membuat terluka lagi gitu loh. Ya. Okay. Kok ada ya orang tua seperti ini gitu loh. Waktu itu saya cuma bertanya kok tega sekali. Di mana saya berdoa di situ di rumah itu, saya menangis-nangis seperti apa. Saya pulang, dia juga mengetahui saya Miracle Net berdoa seperti apa. Tapi mereka cuma bisa jawabannya cuma seperti ini. Kamu anakku, dia anakku. Loh, kalau kita sama-sama anak, kenapa nggak dikasih tahu? Jadi nggak ada dukungan dari siapapun sih kalau waktu itu, benar-benar nggak ada dukungan. Dari mertua pun tidak ada, orang tua pun saya nggak cerita waktu itu. Saya nggak sempet cerita sama orang tua saya karena saya nggak mau jadi ribut ya. Karena ini keluarga saya kan bukan keluarga kecil, keluarga saya keluarga besar. Nantinya ribut jadi permasalahan. Saya nggak mau. Saya silent, saya diem saja. Saya cuma berdoa waktu itu. Yang membuat saya kuat ya Tuhan. Amin. Nggak ada lagi selain Tuhan gitu. Betul. Ya, dalam keadaan terluka, kecewa, mungkin bingung ya, bahkan merasa sendirian. Ya, banyak orang yang mungkin memilih melampiaskan kemarahan ya ke luar begitu. Katanya ada healing yang mungkin bisa karena memang ada uang waktu itu. Tapi ibu ini mengambil keputusan yang berbeda. Ya, memilih datang kepada Tuhan, bukan ke tempat hiburan atau yang lainnya. Apa yang terjadi dalam perjalanan doa ibu itu setelah didoakan seperti itu, kemudian berlari menangisnya, mengadunya itu hanya kepada Tuhan. Bahkan sempat diceritakan kamar itu benar-benar menjadi satu tempat doa bagi ibu. Iya. Di saat itu kalau saya mengingat lagi, flashback lagi setahun yang lalu, itu Tuhan tuh baik sekali sama saya. Rahmat baik sama saya tidak diizinkan untuk keluar dari garisnya. Saya dikembalikan sama Tuhan, saya ditarik sama Tuhan untuk berdoa dan mohon ampun untuk kesalahan suami saya. Suami saya waktu itu saya tanya, kamu ada selingkuh nggak, ada ini nggak, ada perempuan lain nggak? Tapi baiknya Tuhan itu waktu itu sempat melihatkan saya diberi penglihatan sama Tuhan. Ada perempuan antara saya tidur atau tidak itu saya lupa. Tapi waktu itu saya dilihatin perempuan kecil dan sempat diberi nama juga. Dan puji Tuhan ya, bukan puji Tuhan ya, tapi ini memang kebesaran Tuhan yang melihatkan saya. Saya dikasih penglihatan, ternyata namanya benar, dan perempuan itu juga namanya. Dan perempuan itu memangan. Saya nggak ngerti Tuhan tuh maksudnya apa sama saya, nggak ngerti. Tapi kalau saya bilang semua itu memang proses saya harus melalui itu semua. Iya, di tengah. Bukan saya membetulkan itu, dengan membetulkan perselingkuhan ya, tapi memang ini harus saya jalani. Itu jalannya Tuhan untuk Ibu Veronica ya. Tadi sempat Ibu juga bertanya kenapa nggak ke hiburan, nggak healing apa segala macam. Semua orang mungkin kalau saya ceritain waktu dulu saya mencari teman-teman untuk menceritakan ini semua, pasti teman-teman juga nggak terima. Pasti bilangnya, kamu masih cantik, kamu masih ini, kenapa kamu nggak bales aja, kenapa kamu nggak cari yang lain? Itu kan kamu, bukan saya. Iya, betul. Saya cuma carinya cuma pendeta, pendoa. Saya mencari mereka semua untuk mendoakan saya, menguatkan iman saya untuk saya kembali lagi Tuhan. Jangan sampai memiliki hati yang pahit. Aku bilang kayak gitu. Saya cuma mengatakan pengampunan dan pengampunan. Selama itu ya, yang tadi saya juga bilang,
kamar saya adalah kamar doa. Tiap hari doa terus untuk itu semua. Rasanya tuh kayak orang, sorry ya aku bilangnya, saya kayak orang gila kayak gitu. Kalau bagi manusia lain, wah kalau kita kan masih cantik, ngapain kita masih muda, kenapa nggak cari yang lain? Orang udah dibohongin, udah diselingkuhin seperti itu, kenapa kamu masih mau aja? Kalau kita ngelihat dunia terus nggak akan ada habisnya. Betul, iya. Ya Ibu, di tengah penantian itu Ibu terus profetikan dalam doa, tidak hanya meminta kepada hamba Tuhan, pendeta, tapi juga dipraktekkan ya di tempat mungil di kamar Ibu. Inilah tempat di mana Tuhan tahu isi hati Ibu ya. Ibu mencurahkan semuanya hanya kepada Tuhan. Luar biasa, ini juga bisa dicontoh ya, menjadi tiang doa bagi keluarga. Ini luar biasa. Tuhan juga memberikan penglihatan kepada Ibu. Ini kan saya pikir tidak semudah itu setiap kita diberi karunia seperti itu, Ibu Veronica. Tapi saya percaya ini berkat kedekatan dan sungguh-sungguh penyerahan total kepada Tuhan. Nah kemudian melalui doa para hamba Tuhan, gembala kita ada profetik yang mengatakan Petra akan kembali dan dipulihkan. Ya, dan itu diimani Ibu. Bagaimana proses itu akhirnya terjadi, Ibu? Saya mendengar bahwa yang paling menyentuh hati Ibu justru keberanian suami untuk berkata jujur dan mengakui semuanya. Mengapa kejujuran itu sangat berarti bagi Ibu? Saya lebih baik dia jujur daripada dibohongi. Saya tidak suka dibohongi. Karena kejujuran itu mahal bagi saya. Sepahit apapun lebih baik jujur daripada kamu berbohong. Itu memang prinsip saya dari dulu, dari awal saya menikah sama dia, jangan pernah ada kebohongan dalam rumah tangga ini. Aku bilang kayak gitu. Iya. Lalu bagaimana Tuhan memampukan Ibu untuk mengampuni Bapak Peter ini? Wah, luar biasa kalau dia omong ya. Kalau kita ceritakan ya ini ya. Supaya ini yang sama-sama mengalami. Iya, proses itu nggak mudah. Betul. Jangan dipikir cuma wah kamu nggak ngelihat, kamu nggak nyanding. Kalau orang Jawa bilang kan kamu nggak nyanding, kamu nggak ngelihat perempuan itu. Jangan salah, saya diceritakan detail ya. Segitu detailnya sampai dia dari mungkin dari jatuh cintanya di awal kan, dia kan baru jatuh jatuhnya. Ini nggak menyakitkan. Kalau nggak menyakitkan itu tuh saya bohong sekali ya, menyakitkan. Tapi saya mendengarkan, dan setiap kali saya mendengarkan itu, setiap kali saya masuk kamar saya berdoa, Tuhan ini sakit banget loh Tuhan, saya bilang gitu. Jadi detail-detailnya dia melakukan seperti apa, dia kemana saja saya diceritakan sepahit itu. Tapi saya ngomong, Tuhan beri hati aku baru, beri hati yang baru, beri hati yang baru. Ampuni dia Tuhan, ampuni dia, dia salah jalan Tuhan, dia salah jalan Tuhan. Saya cuma bilang begitu aja sih Bu. Gitu ya, benar-benar tersungkur hanya di kaki Tuhan. Dan itulah sesungguhnya kekuatan yang sejati, dan Tuhan tersentuh dengan kepasrahan yang benar-benar ya dari Ibu Veronica. Saya pasrah total. Saat itu saya pasrah total karena tidak ada yang membantu saya, baik orang tuanya pun juga tidak bisa memberitahu. Dalam arti kayak gitu, malah dia mengatakan kalau memang mau cerai ya sudah cerai saja, seperti itu. Kalau itu udah mintanya Peter mau gimana lagi? Ini sungguh-sungguh berserah total dan sudah angkat tangan Tuhan. Saya angkat tangan sudah Tuhan. Yang terakhir itu sempat terakhir itu ada pemulihan itu gara-garanya saya ada telepon sama orang tuanya perempuan. Saya telepon sama mertua saya yang perempuan. Saya bilang, Mami tahu nggak nomor Peter yang Slovakia? Karena nomor saya diblokir dan nggak bisa interaksi, telepon aja nggak bisa gitu. Saya tanya sekali, Mami punya nomornya Peter Slovakia nggak? 2 kali, sampai ketiga kali saya ngomong, Mami punya nomornya Peter Slovakia nggak? Baru dia jawab. Aku bilang, Mi, one day kalau Mami punya mantu lagi, bukan saya Noni, nanti jangan seperti ini ya, sakit rasanya. Saya bilang kayak gitu. Kita tuh sama-sama perempuan, kenapa harus bohong? Iya, benar. Karena dia bilang juga, karena nggak boleh sama Peter, nggak boleh ngasih nomor ini. Tapi saya tahu nomor itu gitu loh. Saya sudah mengetahui nomor itu sejak lama sebenarnya. Ya sudah, dalam arti ya sudah, aku sudah ngomong seperti itu, baru dia ngomong,
Mami punya tapi ya nggak boleh dikasih sama Peter. Oh ya sudah, aku bilang gitu. Wanda jangan seperti itu, saya mengatakan seperti itu berulang-ulang. Itu tuh membuat saya tuh sakit, terluka gitu loh. Betul. Di saat keluarga dia aja membutuhkan saya ada di samping dia gitu loh. Apapun itu, masalahnya nggak cuma dari Peter aja, tapi masalahnya dari anak-anaknya dia pun juga bermasalah gitu loh memang. Tapi saya ada di saat itu, di saat mereka berdoa saya ada di sana, di tengah-tengah sana. Tapi kenapa mereka semenipu itu sama saya, bersekongkol menipu saya? Nah, di saat itu Peter waktu itu menghubungi saya, maminya mungkin cerita bahwa Noni marah nih, panggilan saya kan Noni kan, Noni marah nih kayak gini. Saya udah nggak mau terima telepon Peter, bodoh amat. Saya udah ngomong, ya udah kalau kamu mau berpisah, ayo aku tunggu di Solo. Aku waktu itu memang nantang Peter kayak gitu. Ya udah kalau emang kamu dari awal sampai akhir kamu selalu ngomong sama saya cerai terus, aku bilang gitu, aku capek, aku bilang gitu. Dan saat waktu itu saya ngomong, memang kalau memang kamu mau pisah, ya udah kamu datang ke Solo, saya akan tanda tangan, saya nggak akan ngerusuin apapun di saat itu. Dan saya sudah serahkan sama Tuhan, saya udah serah total, saya udah nggak mau. Karena keluarga ini ternyata, sorry itu saya bilang toksik dalam arti kayak gitu. Buat apa saya lanjutkan dalam arti kayak gitu? Menurut Ibu benar nggak? Saat emosi ya, saat emosi saya mengatakan seperti itu karena sudah ini aku dibohongin nih, sekongkol nih semuanya nih sama aku kayak orang bodoh. Sakit, dalam arti kayak gitu. Kamu kok pura-pura baik banget sama saya, pura-pura doa sama saya bahwa kamu tidak mengetahui itu. Saya pikir juga nggak tahu, ternyata mengetahui semuanya hal itu gitu loh. Jadi apa ya, buat saya tuh kejujuran itu penting. Saya nggak mau kompromi dengan dosa lagi dalam arti kayak gitu. Saya ngomong sama Tuhan, aku udah serah total, aku nggak mau tahu. Aku bilang gitu, kalau memang ini yang terjadilah sesuai kehendakmu saja, bukan kehendakku yang jadi. Aku sudah mempertahankan ini, aku bilang gitu. Kalau dia nggak mau, ya berarti aku sudah nggak bisa apa-apa waktu itu. Emang kejadiannya saya nggak bisa apa-apa. Nomor diblokir, saya nggak bisa berhubungan, nggak bisa intent telepon atau apa. Setiap saya doa, saya kirimkan mungkin nomornya masih oke sih, tapi kan dia nggak aktif nomornya, dalam arti masuk kapan kita nggak tahu gitu loh. Betul. Iya. Bisa dibayangkan keluarga Elsyada bagaimana sakitnya, kecewanya, pedihnya seorang wanita ya. Tapi sekali lagi pada akhirnya ada satu titik di mana Tuhan jamah, Tuhan sentuh hati Ibu Veronica sehingga kembali tanah hatinya lembut dan dengar-dengaran akan suara Tuhan, di mana setiap kali Miracle Night, kemudian Pondok Daud, pujian, firman itu kembali diingatkan Tuhan, dan disitulah Ibu Veronica bisa kembali mengampuni. Nah, keluarga Elsyada, masih di Kata Hati Miracle Talk, kisah nyata akan harapan dan iman bersama Christine dan narasumber kita Ibu Veronica. Bahwasanya kesaksian ini mengajarkan bahwa doa tidak selalu langsung mengubah keadaan, tetapi doa lebih dahulu mengubah hati kita. Dan ketika Tuhan mulai bekerja di hati seseorang, pemulihan yang sebelumnya mustahil dapat menjadi kisah nyata. Dan Tuhan tuh sanggup, Tuhan maha segalanya.